Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat senusantara. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV. Masih membahas materi IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita coba membahas keanekaragaman makhluk hidup. Begitu banyak makhluk hidup di sekitar kita, baik yang makro yang bisa kita lihat dengan mata, sampai yang mikro yang kehadirannya tidak bisa kita rasakan, tapi efeknya, dampak dari kehadirannya dapat kita rasakan. Semua itu akan kita bahas dalam klasifikasi makhluk hidup. Apa pula yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Sejak zaman dahulu, banyak pakar biologi mencoba menelaah atau meneliti ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Lalu, apa pula tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup? Sudah pasti semua kegiatan yang dilakukan oleh Pak Al-Hali memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Siapakah ilmuwan pertama yang membicarakan tentang klasifikasi makhluk hidup? Ya, dia dikenal sebagai bapak klasifikasi makhluk hidup. Dia adalah Carolus Linnaeus yang hidup tahun 1707 dan wafat tahun 1778. Ilmuwan Swedia ini dikenal sebagai bapak taksonomi modern dan bapak ekologi modern. Dialah yang menetapkan dasar-dasar tata nama biologi yang kita kenal dengan taksonomi. Berikut ini urutan takson yang dipopulerkan oleh Carolus Linnaeus dan dipakai hingga hari ini. Kingdom, Divisio, Phylum, Classis, Ordo, Familia, Genus, dan Species. Selain tujuan secara umum yang telah dijelaskan di atas tentang klasifikasi makhluk hidup, ternyata terdapat tujuan khusus dilakukannya klasifikasi terhadap makhluk hidup. Yang pertama adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sebelum kita melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup, maka dasar-dasar klasifikasi berikut ini harus kita ikuti. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Sedangkan dasar klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi terhadap makhluk hidup didasarkan pada bentuk luar dari makhluk hidup atau morfologi, serta bentuk penyusun dalam dari makhluk hidup atau anatomi. Adapun dasar klasifikasi yang ketiga adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Setelah kita mengetahui dasar-dasar yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup, berikut kita akan bahas tentang kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama adalah organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, habitusnya. Apakah berupa pohon, perdu, atau semak?
Ketiga, bentuk dan ukuran daun. Sedangkan yang keempat adalah cara berkembang biak. Apakah dengan seksual, generatif, atau aseksual, vegetatif. Lalu, kriteria apa ketika kita ingin melakukan klasifikasi terhadap hewan? Berikut kriteria klasifikasi hewan. Pertama, saluran pencernaan makanan. Kedua, kerangka atau skeleton. Sedangkan yang ketiga, anggota gerak. Apa yang dimaksud dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda? Ya, aturan ini digunakan oleh Carolus Linnaeus untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Berikut aturannya. Pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata yang kedua menunjukkan nama spesies. Aturan kedua, kata pertama harus ditulis dengan huruf besar, sedangkan kata kedua harus ditulis dengan huruf kecil. Aturan berikutnya adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Dengan ketentuan penulisan adalah dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah antara nama genus dan nama spesies. Ya, berikut ini contoh nama ilmiah jagung berdasarkan kriteria Carolus Linnaeus. Jagung bisa ditulis dengan Gea mais secara miring atau dicetak tegak tapi digaris bawahi. Ya, contoh takson berdasarkan kriteria Carolus Linnaeus seperti yang tertera pada tabel berikut. Support terus channel YouTube ini dengan memberikan subscribe, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.